Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT, dan pada video kali ini gue diberi kesempatan oleh AMD Indonesia untuk mereview salah satu laptop yang menggunakan CPU mereka, yaitu HP 14SDK1004AU yang sudah menggunakan CPU AMD Athlon Gold 3150U. Menurut laptop ini memiliki potensi yang cukup menarik dengan harga yang cukup bersahabat. Penasaran bagaimana laptop HP 14SDK1004AU? Berikut review mengenai laptop tersebut. Pertama-tama gue ingin bahas bodinya terlebih dahulu. Bodi laptop ini berbahan polikarbonat alias plastik. Ya cukup wajar untuk sebuah laptop di kelas harga segini. Setidaknya gue rasakan bodinya cukup solid dan tidak terasa murahan. Gue suka nih sama look seperti berbahan brush metal ini. Jadi laptopnya tuh bisa terlihat lebih mahal dari harga yang ditawarkan. Bobot laptop ini juga cukup ringan, hanya 1,47 kg saja. Jadi enak untuk dibawa kemana-mana. Nah, gue juga suka sama warna keyboardnya yang nyatu sama warna body, jadi kelihatan lebih elegan dan low profile. Tetapi mungkin juga ada yang tidak suka karena keyboardnya jadi terlihat samar-samar karena warnanya nyaru dengan body. Tapi tenang aja, keyboard laptop ini sudah dilengkapi dengan backlight. Jadi kalau punya masalah dengan warna keyboardnya yang nyaru, bisa aktifkan backlightnya sehingga jadi lebih terlihat dan juga tentunya membantu kita dalam mengetik di tempat minim cahaya. Backlight keyboard ini hanya tersedia dalam satu warna saja, yaitu warna putih, dan memiliki dua tingkat kecerahan yang untuk menggantinya tinggal menekan tombol F5 saja. Backlightnya juga akan mati secara otomatis jika keyboard tidak digunakan dalam waktu lama, sehingga tidak perlu khawatir akan menghabiskan baterai laptop. Dan juga terdapat berbagai media button pada tombol F1 hingga F12. Untuk feel ngetik keyboardnya memberikan kesan kliki, jadi dapat banget lah feedbacknya kalau ngetik di keyboard laptop ini. Touchpad-nya juga cukup lebar, namun tidak selebar dengan laptop yang memiliki touchpad yang menyatu dengan tombol klik kiri dan kanan. Tapi touchpad-nya sudah cukup responsif ketika dipakai karena sudah memiliki Windows Precision Driver. Layar laptop ini memiliki ukuran 14 inch dengan resolusi HD 1366x768 dan tanpa dilapisi anti-glare alias layarnya masih glossy. Untuk panel yang dipakai berjenis SVA, Standard Viewing Angle, yaitu sebutan HP untuk teknologi TN. Memiliki akurasi warna 45% NTSC atau sekitar 58% sRGB. Memang warna yang dihasilkan tidak terlalu buruk. Bahkan panel IPS pun juga masih ada yang memiliki akurasi warna seperti ini. Namun secara viewing angle-nya tentu tidak seluas panel IPS. Walaupun kalau dilihat dari samping, color shifting-nya tidak begitu buruk. Dan juga kontras dari layarnya masih agak kurang jika dibandingkan panel IPS. Untuk karakter warna yang ditampilkan layar agak ke warna-warna pink. Bezel kiri dan kanan juga sudah tipis, namun masih agak tebal pada bagian atas dan bawah karena terdapat tulisan HP dan juga kamera. Layarnya tidak dapat dibuka menggunakan satu tangan dan tidak bisa dibuka sampai 180 derajat, tetapi engsel layarnya terasa cukup kokoh. Lanjut ke bahas hardware yang dimiliki laptop ini. Untuk spesifikasinya menggunakan CPU Athlon Gold 3150U yang masuk dalam keluarga AMD Picasso yang sama dengan Ryzen 3000 APU berbasis Zen Plus. CPU ini memiliki 2 core dan 4 thread dengan clock speed 2,4 GHz base dan 3,3 GHz boost. Fabrikasinya 14 nanometer, memiliki 4 MB untuk L3 cache-nya dan memiliki TDP 15 watt. Walaupun masuk dalam keluarga AMD Picasso yang sudah menggunakan Zen Plus 12 nanometer, CPU ini nyatanya masih berbasis 14 nanometer menurut spesifikasi dari website resmi AMD. Padahal pada CPU Z terbaca fabrikasi yang sudah digunakan sudah 12 nanometer. Ya gue sih akan berpatokan pada spesifikasi yang tertera pada website resmi AMD. Ya karena nggak mungkin kan mereka keliru sama produknya sendiri. Tentu sebagai APU, CPU ini ditemani oleh GPU integrated. GPU tersebut bernama AMD Radeon Graphics yang memiliki spesifikasi serupa dengan Radeon Vega 3. Mungkin saja AMD tidak menamainya Radeon Vega 3 untuk alasan rebranding dikarenakan CPU ini dirilis bersamaan dengan Ryzen 4000 Mobile yang mana penamaan GPU-nya juga hanya AMD Radeon Graphics saja. Untuk jumlah VRAM-nya tentu dia akan share dengan RAM yang dimiliki, sayangnya tidak ada opsi untuk mengubah jumlah VRAM tersebut pada BIOS. Secara default laptop ini akan mengalokasi 2 GB untuk digunakan sebagai VRAM dengan catatan di sini laptop yang gue pegang sudah memiliki konfigurasi RAM dual channel 8GB. Yang sayangnya kalau kalian beli laptop ini, RAM yang terpasang hanya 4GB single channel saja. Jadi ada kemungkinan alokasi VRAM yang dimiliki akan berbeda dengan laptop yang gue review ini.
Dan gue juga sangat mewajibkan sekali bagi kalian untuk menambahkan RAM laptop ini menjadi 8GB dual channel agar laptopnya bisa berjalan dengan optimal. Dan satu lagi hal yang disayangkan yaitu storage laptop ini yang masih menggunakan hard disk, yang tentu akan memberikan user experience yang kurang nyaman karena booting dan buka aplikasi akan terasa lambat. Dan sekali lagi, kalau kalian punya budget lebih, silakan tambahkan SSD pada laptop ini yang untungnya sudah mendukung slot M.2 NVMe. Oke, cukup basa-basinya soal spek, berikut benchmark performa dari laptop ini. Nah, sebelum masuk ke benchmark sintetik dan benchmark lainnya, pertama-tama ingin gue lihatkan posisi CPU saat idle dan full load. Untuk kondisi idle, di sini bisa kalian lihat gue menggunakan software AMD U-Proof. CPU package powernya rata-rata berjalan di sekitar 4 watt. Terkadang memang suka spike ke 8 watt lebih, dan itu mempengaruhi suhunya juga ya. Rata-rata berada di 43 hingga 44 derajat, bisa spike ke 50 derajat. Ya mungkin aja terjadi akibat bus clock-nya bekerja. Untuk frekuensinya sih di sini kondisinya naik turun bisa berada di sekitar 1,5 GHz hingga 3 GHz. Kemudian untuk kondisi full load, CPU package powernya langsung naik ke 16 watt. Tapi TDP Athlon Gold pada laptop ini di lock pada 15 watt saja. Walaupun saat full load bisa melebihi TDP-nya, walaupun sih perbedaannya hanya sedikit saja. Untuk suhunya bisa mencapai 88 derajat dan paling tinggi pernah gue lihat bisa mencapai 90 derajat. Hal tersebut wajar karena HP dapat mempertahankan CPU Athlon Gold berjalan mendekati clock speed boost clock-nya. Berikut merupakan benchmark sintetik dari Athlon Gold 3150U. Untuk Cinebench R15, terlihat Athlon Gold cukup kompetitif dengan Ryzen 3 3200U dan bahkan single core-nya dapat mengalahkan Ryzen 3 3200U di TDP 25W. Berikutnya ada Cinebench R20. Di sini Athlon Gold 3150U terlihat sekali lagi cukup kompetitif dengan Ryzen 3 3200U dan bahkan multicore-nya bisa mengungguli Ryzen 3 3200U di TDP 15W. Selanjutnya ada Geekbench 5 Athlon Gold. Di sini cukup unik, bahkan bisa bersaing dengan Ryzen 3 3200U di TDP 25W. Untuk suara fan-nya saat berjalan full load menjalankan benchmark Cinebench R20 tidak begitu bising. Kalian bisa dengar sendiri melalui video berikut. Yang pertama ada Adobe Premiere Pro CC. Di sini gua melakukan editing untuk video 1080p berdurasi 2 menit 34 detik dengan tambahan color grading sederhana menggunakan lumetri color, kemudian efek transisi dan juga background musik. Di sini Athlon Gold bisa merendernya dalam waktu 7 menit 10 detik. Selanjutnya software DaVinci Resolve 16. Sama seperti Adobe Premiere Pro, gua melakukan editing video 1080p berdurasi 2 menit 34 detik dengan color grading sederhana, efek transisi dan juga background musik. Di DaVinci Resolve 16, Athlon Gold dapat merendernya dalam waktu 8 menit 43 detik. Selanjutnya ada aplikasi Handbrake. Di sini gua convert video 4K berdurasi 2 menit 34 detik ke 1080p atau Full HD menggunakan encoding H264 AMD VCA. Di sini Athlon Gold bisa merendernya dalam waktu 10 menit 40 detik. Athlon Gold 3150U plus AMD Radeon Graphics ternyata tidak cupu-cupu amat walaupun ditaruh dalam laptop murah. Nyatanya APU ini masih sanggup untuk diajak main game, bahkan game AAA sekalipun. Ya walaupun harus menggunakan settingan terendah. Sebelum masuk ke dalam benchmark, sekali lagi gue sampaikan kalau hasil benchmark ini dalam keadaan laptop sudah terpasang RAM 8GB dual channel. Dan berikut hasil benchmark di beberapa game. Game pertama ada CSGO di settingan 720p, settingan grafik low, average-nya mendapatkan 100 fps dan minimum di 48 fps. Cukup mantap, bisa mendapatkan fps bahkan melebihi 60. Terus yang kedua yaitu game Valorant. 720p, settingan grafis low, average-nya mendapatkan 74 fps dan minimum di 36 fps. Sekali lagi mantap nih, game kompetitif bisa mendapatkan di atas 60 fps. Yang ketiga yaitu game Devil May Cry 5, salah satu game AAA, menggunakan settingan resolusi 720p dengan render scale 70% dan settingan grafis low. Average-nya mendapatkan 48 fps dan minimum di 13 fps. Terlihat cukup reliable, walaupun saat awal-awal memainkan game ini memang cukup terasa stutteringnya karena game ini memakan RAM dan VRAM yang cukup besar
Dan apalagi laptop ini masih menggunakan hard disk, jadi game ini membutuhkan waktu untuk merender tekstur dan juga aset-asetnya. Yang keempat, yaitu ada game Yakuza Zero di settingan 720p dengan settingan grafis low, average mendapatkan 42 fps dan minimum di 36 fps. Ya cukup oke lah untuk sebuah game yang semi open world ini bisa mendapatkan fps yang cukup playable. Selanjutnya yaitu game yang sering dipakai untuk benchmark sebuah CPU ataupun laptop, yaitu GTA 5. Menggunakan resolusi 720p di settingan grafis normal, mendapatkan average di 41 fps dan minimum di 25 fps. Lumayan lah, cukup playable untuk sebuah game open world seperti GTA 5. Nah, game yang keenam ini merupakan game yang lagi hype sekarang, yaitu Genshin Impact yang bisa di-download secara gratis. Menggunakan settingan 768p dan render scale di 0,8, settingan grafis lowest dan average mendapatkan 48 fps. Dan minimum di 11 fps. Cukup oke lah, bisa dipakai buat nge-grinding rank di laptop ini. Dan berikut ini merupakan hasil seluruh dari ke-6 game tersebut. Laptop ini sudah dilengkapi dengan Windows 10 Home dan juga Office Home and Student 2019. Jadi enak lah, setelah beli bisa langsung dipakai. Dan banding Office di harga laptop segini cukup gokil sih, karena harga Office-nya aja sudah cukup mahal. HP juga memberikan sebuah software HP Support Assistant yang cukup membantu untuk memelihara dan memonitor laptop. Kita bisa mengupdate driver melalui software ini dan akan memberikan notifikasi jika ada driver terbaru. Kemudian kita juga bisa mengecek masa garansi laptop ini, serta quick repair dan hardware diagnostic, yang gua rasa software ini cukup memudahkan kita supaya laptop tetap dalam kondisi primanya. Kamera dan laptop ini tidak memiliki starter ataupun penutup kamera. Jadi buat kalian yang merasa insecure kalau kamera laptopnya sedang mengawasi kalian diam-diam, mungkin perlu ditutup pakai benda lain. Tapi setidaknya ada sebuah LED yang menandakan kalau kamera tersebut sedang menyala. Kameranya dapat merekam video dengan resolusi 720p di frame rate 30 fps. Dan berikut kualitas dari hasil rekaman laptop ini. Berikut merupakan kualitas gambar dari kamera laptop HP 14S DK1004AU dan juga kualitas suara mic-nya. Menurut gue sih kualitas gambar dan suara mic-nya juga sudah cukup untuk melakukan video meeting yang sangat dibutuhkan untuk semasa sekarang. Dan saat gue merekam video ini di rumah gue lagi hujan, jadi apakah suara hujan yang masuk ke dalam mic gue nggak tahu. Jadi kalian yang mendengarkan bagaimana menurut kalian kualitas suara dari mic yang dihasilkannya. Speaker laptop ini gua rasa cukup menarik nih, karena kualitas suaranya cukup bagus padahal tidak ada embel-embel apapun dalam speakernya. Seperti laptop lainnya menuliskan Dolby atau DTS, bahkan Bang & Olufsen yang terdapat pada laptop HP kelas premium tidak diturunkan ke sini. Tapi kualitas suaranya cukup oke. Mungkin karena speakernya mengarah ke atas, sehingga suara yang dihasilkan cukup ideal dibandingkan laptop yang meletakkan speakernya di bawah. Dan walaupun speaker grill yang panjang kayak gini, laptop ini tetap memiliki dua speaker alias stereo speaker. Berikut kualitas suara speaker yang dihasilkan laptop ini. Untuk mengkonfigurasi suara yang dihasilkan laptop ini, HP menyediakan software bernama HP Audio Center. Untuk port laptop ini terbilang cukup lengkap, bahkan untuk laptop dengan kelas harga yang di atasnya masih ada yang tidak selengkap port laptop ini. Dan untuk posisinya terdapat di sisi kiri dan kanan. Dan untuk konektivitasnya menggunakan Wi-Fi 802.11ac dan juga Bluetooth 4.2. Untuk kapasitas baterai ini ditenagai oleh 41 Wh. Dan untuk pengujiannya gue coba putar video YouTube berdurasi 10 jam untuk melihat daya tahan baterainya. Kondisi baterai dalam keadaan 100% dengan kecerdasan layar di 25%. Dan tidak ada konektivitas yang menyala selain Wi-Fi. Dan volume di 30%. Dan hasilnya, ternyata laptop ini dapat bertahan selama 6 jam 17 menit. Dengan sisa baterai tinggal 10%. Lumayanlah daya tahan baterainya bisa buat streaming anime satu season atau setengahnya. Tergantung sih berapa episode per seasonnya. Kemudian kalau dipakai nge-game 1 jam, di sini gua tes memainkan game Genshin Impact.
Sisa baterai selama bermain 1 jam masih cukup banyak, yaitu 59%. Jadi kira-kira bisa dipakai nge-game sekitar 2 jam lebih. Untuk power adapternya cukup kecil ukurannya, tapi model baloknya masih yang di tengah begini. Menurut gue sih kalau HP bisa membuat baloknya berada di ujung nyatu dengan colokan akan lebih simpel. Tapi untungnya kabel yang dimiliki cukup panjang, jadi kalau tempat colokan yang jauh nggak perlu khawatir. Daya yang dikeluarkan power adapternya yaitu 45 watt, dan HP tidak memberikan opsi fast charging apapun di sini. Untuk pengisian dayanya dari 8% ke 52% membutuhkan waktu 37 menit. Dan untuk sampai penuh hingga 100% membutuhkan waktu 1 jam 43 menit. Lumayan lah, kurang dari 2 jam baterai sudah bisa terisi penuh. Menurut gue HP 14S DK1004AU ini cocok untuk kalian yang ingin memiliki laptopnya terlebih dahulu namun upgrade belakangan. Karena laptop ini pada dasarnya sudah menyediakan hal-hal dasar yang harusnya dimiliki sebuah PC, seperti adanya Windows 10 dan juga Office yang sudah terinstall di dalam laptop tersebut, yang menurut gue merupakan kedua hal penting yang harusnya ada pada sebuah PC. Kemudian juga memiliki sebuah port yang lengkap, dan juga sudah memiliki CPU yang cukup mumpuni, asalkan kalian menggunakannya untuk pekerjaan-pekerjaan ringan seperti mengetik pada Office, ataupun sekedar menikmati entertainment sebatas video saja pada laptop ini sudah lebih dari cukup. Tapi laptop ini juga masih sanggup jika kalian ingin melakukan hal productivity seperti editing dan juga gaming. Asalkan kalian upgrade RAM-nya dan juga mengubah hard disk-nya menjadi SSD. Ya, dengan begitu juga akan membuat user experience kalian akan lebih baik menggunakan laptop ini. Nah, itu aja yang dapat gue sampaikan mengenai review HP 14S DK1004AU. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah laptop ini sudah sesuai dengan kebutuhan kalian? Silahkan komentar di bawah. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian nggak mau ketinggalan konten dari gue. Dan kalian bisa follow channel ini di Instagram dengan nama @suka_it. Dan bagi kalian yang suka membaca artikel, silahkan kunjungi web serayatekno.com. Dan sekian dari gue Fadil, see you on the next video.